Menaja setan gentayangan tansah keliru beda hingga pupu senjaman. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Selamat pagi Dewan Juri. Perkenalkan, nama saya Naradeva Nuria. Saya akan bercerita dengan judul Legenda Kediri yang ditulis oleh Edi Santoso. Alkisah. Pada zaman dahulu terdapat sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Medan. Rajanya bernama Prabu Erlangga. Prabu Erlangga berasal dari Pulau Bali. Dia seorang putra raja di Bali. Dia menjadi raja di Medan karena menikah dengan putri Raja Medan. Saat Prabu Erlangga sudah tua, seperti orang Hindu lainnya, ia juga ingin bertapa. Akan tetapi, dia harus menyerahkan tahta kerajaannya terlebih dahulu. Tidak ada yang lain. Tahta kerajaan Medan akan diserahkan kepada putri sematawayangnya. Ia putri yang cantik jelita bernama Putri Diah Sangramwijaya. Akan tetapi Putri Diah Sangramwijaya menolak keinginan ayahnya. Ia tidak berkeinginan menjadi raja. Justru sang putri ingin menjadi seorang pertapa. Ampun ayahanda, tapi hamba tidak ingin menjadi raja di sini. Hamba ingin menjadi seorang pertapa seperti ayahanda. Baiklah anakku, aku mengizinkanmu berangkat. Beberapa waktu kemudian, sang putri meminta restu ayahandanya untuk pergi bertapa ke Goa Solomangkleng. Ayahanda, hamba pamit untuk bertapa. Mohon izinkan hamba, ayahanda. Baiklah anakku, aku mengizinkanmu berangkat. Setelah mendapatkan restu dari ayahandanya, Putri Diah Sangramwijaya pergi bertapa ke Goa Solomangkleng. Ia pun mengubah namanya menjadi Dewi Kelis Suci karena putri sematawayang Prabu Erlangga ingin menyerahkan tahta kerajaan kepada putra dari salah satu selirnya. Namun, masalah kembali muncul. Selirnya memiliki dua orang putra yang bernama satu Raden Jayengrono dan dua Raden Joyonegoro. Melihat kedua putranya, Prabu Erlangga pun kembali bingung. Kalau aku menyerahkan tahta kerajaan kepada salah satu di antara mereka, bisa jadi menimbulkan iri hati dan bahkan terjadi peperangan. Prabu Erlangga pun mencari jalan keluar yang adil untuk kedua putranya. Tiba-tiba dia teringat kepada Empu Barada yang terkenal dengan kebijaksanaan dan kesaktian.
kesaksiannya. Dipanggil pun Empu Barada untuk menghadap Sang Prabu Erlangga. Dalam pertemuan itu, ia menyuruh Empu Barada untuk pergi ke Pulau Bali. Empu Barada, tolong cari tahu tahta kerajaan milik ayahanda di Bali. Apakah di sana ada tahta kerajaan yang masih kosong? Baik, Baginda, segera hamba laksanakan. Empu Barada pun segera menuju ke Bali. Namun, sesampainya di sana, ternyata tahta kerajaan milik ayahanda di Bali sudah diserahkan kepada adiknya. Ke kerajaan Medan, Empu Barada pun segera menghadap Sang Prabu Erlangga. Ampun Baginda, tapi kerajaan milik ayahanda di Bali sudah diserahkan kepada adik Baginda yang bernama Anak Wongsu. Baik, Empu. Terima kasih, Empu. Kau sudah melaksanakan apa yang saya perintahkan. Berhari-hari, Prabu Erlangga pun mencari jalan keluar yang adil untuk kedua putranya. Akan tetapi, ia tidak menemukan ide untuk membagi kerajaannya. Maka, Prabu Erlangga pun kembali memanggil Empu Barada untuk meminta saran. Empu Barada, aku belum menemukan ide untuk membagi kerajaan ini. Tolong bantu aku, Empu Barada, untuk membagi kerajaan ini dengan adil untuk kedua putraku. Ampun Baginda, bagaimana kalau hamba yang membagi kerajaan Medan menjadi dua bagian yang sama besar? Itu lebih baik, Empu. Tapi bagaimana caranya Empu membagi kerajaan ini menjadi dua bagian yang sama besar? Serahkan semua ini kepada hamba Baginda, hamba yang akan mengaturnya. Baik, Empu, akan kuserahkan semua persoalan ini kepadamu. Keesokan harinya, dengan kesaktiannya, Empu Barada terbang sambil membawa kendi berisi air. Wush! Sambil terbang, ia menumpahkan kendi berisi air persis di tengah-tengah kerajaan Medan. Krecek, 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 Kediri, Gemah Ripah Loh Jinawi. Krecek, 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 Kediri, Gemah Ripah Loh Jinawi. Hah! Ajaibnya, tanah yang terkena tumpahan air kendi langsung berubah menjadi aliran air yang deras. Semakin lama, aliran air semakin besar dan deras hingga membentuk sebuah sungai. Dengan sungai tersebut, kerajaan Medan terbagi menjadi dua bagian yang sama besar. Ampun Baginda, hamba sudah selesai membagi kerajaan menjadi dua bagian yang sama besar. Baik, Empu. Terima kasih, Empu. Kau sudah menyelesaikan apa yang saya perintahkan. Setelah mendapatkan laporan dari Empu Barada,
Prabu Erlangga pun segera menyerahkan tahta kerajaan kepada kedua putranya. Ini kuserahkan kepada kalian. Bagian kerajaan timur sungai akan diserahkan kepada putraku yang bernama Raden Jayenggrono. Kerajaan itu kuberi nama Kerajaan Jenggala. Sedangkan bagian barat sungai akan diserahkan kepada putraku yang bernama Raden Jayanegara. Kerajaan itu kuberi nama Kerajaan Panjalu Kadiri. Setelah resmi diserahkan kepada kedua putranya, Prabu Erlangga pun dengan tenang hati pergi bertapa ke Punjangan. Selama masa bertapa, ia mengubah namanya menjadi Maharesi Gentayu. Kini, dua kerajaan tersebut menjadi Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri adalah gabungan antara Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Panjalu Kadiri. Pelajaran yang dapat kita ambil dari legenda tadi adalah bahwa ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita harus adil, tidak terburu-buru saat mengambil keputusan, dan tidak malu untuk meminta saran kepada orang lain. Demikian cerita dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Kecap santen dijam berkelopo, cekap semanten atur kawula. Dung 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 dung. Hai, salam literasi, ayo membaca dan berkarya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi